Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A, B, dan C SD Muhammadiyah 8 Jagoan Surakarta? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pembelajaran pekan ke-11 ya. Meskipun kita masih belajar dari rumah, semoga anak-anak tetap semangat dan sehat selalu ya. Sebelum Bu Marina terangkan atau jelaskan materi baru, kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada tema 1, 2, dan 3 ya. Pada tema 1, tema kita adalah tentang sistem gerak pada hewan dan manusia. Sedangkan pada tema 2 kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Dan yang terakhir kemarin sebelum PTS kita sudah menyelesaikan tema 3 yaitu sistem pencernaan pada hewan dan juga manusia. Nah, selanjutnya mari kita ingat kembali materi dari tema 1 sampai tema 3 karena ini ada kaitannya dengan tema 4 yang akan kita pelajari ya. Di tema 1 kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Ingat bahwa alat gerak manusia berupa otot sebagai alat gerak aktif dan juga rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif. Otot memiliki kekuatan untuk menggerakkan tulang karena dia memperoleh energi. Nah, otot memiliki energi karena tubuh memperoleh energi berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Makanan yang kita konsumsi atau makanan yang masuk ke tubuh kita tidak serta-merta langsung menjadi energi, melainkan harus diolah dulu oleh sistem pencernaan. Sistem pencernaan sudah kita pelajari di tema 3. Selanjutnya yang perlu kita ingat bahwa sistem pencernaan makanan ketika mengolah makanan kemudian menjadi energi yaitu dengan melakukan proses pembakaran atau oksidasi itu memerlukan oksigen, sedangkan oksigen diperoleh melalui sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang pernahkah anak-anak bertanya atau berpikir bagaimana caranya agar oksigen dan sari-sari makanan bisa teredarkan ke seluruh tubuh kita ya? Padahal kita ketahui untuk memperoleh oksigen maka yang berperan utama atau berperan pertama adalah hidung, kemudian diteruskan ke tenggorokan dan dilanjutkan ke paru-paru. Lalu bagaimana caranya oksigen bisa digunakan ke seluruh tubuh kita? Yang kedua, makanan masuk melalui rongga mulut kemudian ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar dan anus. Lalu bagaimana ya prosesnya sari-sari makanan tersebut yang diserap di usus halus tapi bisa digunakan ke seluruh tubuh manusia? Nah teman-teman, ternyata Allah sudah menciptakan sistem lain yang melengkapi ketiga sistem tersebut, yaitu sistem yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sistem peredaran darah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama adalah mengenal tentang darah dan yang kedua menjelaskan organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Pada sistem peredaran darah kita akan kenal dengan beberapa istilah seperti di papan berikut ini, yaitu darah, jantung, pembuluh darah, paru-paru, sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang darah dan organ peredaran darah. Kita lihat di sini, kita perhatikan peta konsepnya. Darah merupakan cairan biologis pada makhluk hidup, yaitu pada hewan dan manusia, dan dia berupa jaringan. Sedangkan fungsi darah ada banyak. Bu Marina tuliskan 3 di sini. Yang pertama adalah mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Fungsi yang kedua yaitu melindungi tubuh dari kuman atau zat asing atau disebut sebagai fungsi kekebalan. Dan yang ketiga mempertahankan suhu serta keseimbangan tubuh pada manusia. Sedangkan komponen darah itu berupa cair dan padat yang nanti akan Bu Marina bahas lebih detailnya di bagian belakang video ini. Sedangkan organ peredaran darah ada organ utama yaitu organ yang langsung berperan pada sistem peredaran darah dan ada organ lain yang tidak langsung terlibat namun dia juga berperan dalam peredaran darah. Organ utamanya adalah jantung sebagai pemompa darah dan pembuluh darah sebagai selang darah.
Sedangkan organ lain yang ikut berperan dalam sistem peredaran darah adalah paru-paru. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas pada video ini. Nah, selanjutnya kita akan kenalan dulu ya tentang apa yang dimaksud dengan darah. Sebelumnya teman-teman, Bu Marina tanya dulu, darah itu termasuk benda cair atau benda padat ya? Sesuai dengan definisi yang sudah kita bahas di depan tadi, darah adalah cairan biologis yang terdapat pada makhluk hidup yaitu hewan dan manusia. Dia meskipun berupa cairan, namun darah ini sebenarnya terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen yang berupa zat cair dan juga komponen yang berupa zat padat. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang komponen darah menggunakan model komponen darah. Di sini Bu Marina menggunakan minyak goreng, plastisin, dan juga slime. Kita ingat kembali bahwa komponen darah terdiri dari zat cair dan juga zat padat. Zat cair pada darah, pada komponen darah yang dimaksud adalah plasma darah. Jadi ketika darah itu disentrifugasi atau dipisahkan, maka akan tampak bagiannya seperti ini. Ya, ini hanya model, bukan berarti ukurannya seperti ini ya. Yang cair pada komponen darah disebut dengan plasma darah. Plasma darah volumenya adalah 55% atau lebih dari separuh dari komponen darah. Itulah yang menyebabkan mengapa darah cenderung berupa cairan, karena memang bagian zat cairnya yang lebih banyak. Plasma darah sendiri terdiri dari 90% zat cair dan 10% zat-zat terlarut. Sedangkan bagian darah yang berupa zat padat terdiri dari sel-sel darah. Ada 3 macam sel darah. Yang pertama adalah sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan yang terakhir adalah keping-keping darah. Sel darah merah disebut juga dengan eritrosit. Eritrosit bentuknya adalah bulat, pipih, dan cekung di tengah atau bikonkav. Sel darah merah ini mengandung Hb atau hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Dan hemoglobin inilah yang dapat menyebabkan warnanya menjadi merah. Sel darah merah berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah sel darah putih. Sel darah putih memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuknya tidak beraturan. Ukurannya lebih besar daripada sel darah merah, namun jumlahnya lebih sedikit daripada sel darah merah. Sel darah putih memiliki inti sel, sedangkan pada sel darah merah tadi tidak memiliki inti sel. Sel darah putih berfungsi atau bertugas sebagai zat antibodi atau perlawanan tubuh terhadap kuman maupun zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah keping-keping darah atau trombosit. Keping-keping darah adalah bagian padat darah yang ukurannya paling kecil. Dia memiliki bentuk yang tidak beraturan dan cenderung tidak berwarna. Namun di sini Bu Marina menggunakan slime yang berwarna. Ini hanya untuk memudahkan kita membedakan antara bagian sel-sel darah merah, putih, dan keping darah. Sel keping darah berfungsi pada pembekuan darah saat terjadi luka. Ketika darah pada manusia itu disentrifugasi atau dipisahkan, maka akan tampak bagian sel-selnya di bagian bawah, sedangkan bagian atasnya berupa cairan kuning, atau berarti zat padatnya berada di bawah, sedangkan untuk zat cairnya berada di bagian atas. Contohnya seperti ini. Bagian paling bawah adalah sel darah merah. Kemudian bagian di atasnya adalah
cairan plasma yang mempunyai komposisi lebih dari separuh atau setengah dari komposisi darah, jadi 55%. Kita akan mempelajari organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, kita ingat tadi di awal Bu Marina sudah menyebutkan bahwa organ yang terlibat adalah jantung dan pembuluh darah, sedangkan organ lain yang ikut membantu atau yang ikut berperan yaitu organ paru-paru. Nah, kita lihat di sini. Jantung sebagai alat pemompa darah terletak di rongga dada agak ke sebelah kiri. Ya. Berat jantung sekitar segenggaman orang dewasa atau sekitar 250 sampai 300 gram. Jantung lebih besar di bagian sebelah kirinya. Bentuk jantung pada manusia kira-kira seperti ini ya. Di dalam jantung terdapat otot-otot jantung. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, serambi adalah bagian jantung yang bagian atas. Ini serambi kanan yang digambarkan oleh nomor 30, sedangkan yang nomor 31 ini adalah serambi kiri. Lalu bagian bawahnya yang bagian lebih pekat, warnanya lebih pekat, ini adalah bilik kanan yang digambarkan oleh nomor 32 dan bilik kiri yang digambarkan oleh nomor 33. Otot pada bilik lebih kuat, tebal dibandingkan otot pada serambi karena ini berkaitan dengan tugasnya. Serambi bertugas menerima darah, sedangkan bilik bertugas memompa darah keluar dari jantung. Bagian jantung yang sebelah kanan berhubungan dengan darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan bagian jantung yang sebelah kiri berkaitan atau dilewati oleh darah bersih, yaitu darah yang mengandung oksigen. Nah, anak-anak, setiap ruang pada jantung memiliki peran dan fungsi masing-masing. Serambi kanan bertugas menerima darah dari seluruh tubuh, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan serambi kiri bertugas untuk menerima darah dari paru-paru atau darah yang sudah mengandung oksigen. Sedangkan bilik kanan bertugas untuk memompa darah atau menerima darah dari serambi, kemudian darah yang mengandung karbon dioksida tadi dipompa untuk dialirkan ke paru-paru untuk memperoleh oksigen. Sedangkan bilik kiri setelah menerima darah dari serambi kiri, berarti dia bertugas untuk memompa darah bersih atau darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Nah, di antara keempat ruang ini Allah sudah menciptakan masing-masing dengan sekat atau katup, ya, sehingga darah insya Allah tidak akan bercampur. Selain itu, jantung karena tugasnya yang berat, dia juga diciptakan dilengkapi dengan selaput jantung yang disebut dengan perikardium. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Marina tentang organ darah yang pertama, yaitu organ jantung. Yang selanjutnya akan Bu Marina jelaskan organ darah yang kedua, yaitu pembuluh darah. Jika jantung disebut sebagai pemompa darah, berarti harus ada selang-selang yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Nah, selang-selang ini dilakukan oleh pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia ada dua, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri
dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh darah nadi umumnya dilambangkan atau kalau pada gambar diberi warna merah, sedangkan pembuluh darah balik atau vena digambarkan dengan warna biru. Pembuluh darah ini terdapat di seluruh tubuh kita. Ya, kita lihat di sini di model torso ini ada gambar merah, biru. Ini menunjukkan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh kita karena darah diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita bahas dari pembuluh nadi atau arteri. Ya, pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang bertugas membawa darah bersih atau darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh darah nadi paru-paru atau arteri pulmonalis. Pembuluh nadi ini karena tugasnya yang sangat berat, dia diciptakan dengan dinding yang tebal, kuat, dan elastis. Letaknya jauh di permukaan tubuh, tetapi denyutnya sangat kuat, sehingga pembuluh nadi ini tidak bisa kita lihat dari luar, namun denyutnya bisa kita rasakan. Nah, biasanya kalau setelah olahraga atau pas pelajaran PJOK, setelah lari atau senam, kita diminta untuk mengukur denyut nadi. Nah, denyut nadi ini senada dengan denyut atau pompaan dari jantung. Ya. Karena denyutnya yang sangat cepat dan kuat dan juga darahnya mengandung oksigen, maka ketika pembuluh nadi ini terputus, darahnya akan memancar dan warnanya merah segar atau merah cerah. Pembuluh darah selanjutnya adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Disebut dengan pembuluh balik karena pembuluh ini membawa darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida sisa metabolisme tubuh atau proses tubuh dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke jantung untuk kemudian disalurkan ke paru-paru untuk dibersihkan sebelum akhirnya nanti diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Pembuluh balik atau vena, dia mempunyai ciri-ciri atau sifat yang berlawanan dengan pembuluh nadi. Kalau pembuluh nadi tadi dindingnya tebal, kuat, dan elastis, pembuluh vena ini dindingnya tipis dan kurang elastis. Dan denyutnya terasa lemah atau bahkan tidak terasa. Namun pembuluh balik atau pembuluh vena ini dapat mudah kita amati karena dia letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Coba sekarang anak-anak lihat di pergelangan tangan masing-masing, maka di sini akan tampak warna hijau atau kebiruan. Nah, itulah pembuluh vena atau pembuluh balik. Jadi ini bukan otot, melainkan ini adalah pembuluh darah vena. Nah, ketika kita diminta untuk mengukur denyut nadi, maka seharusnya yang kita tekan bukan pembuluh yang berwarna hijau ini, melainkan pembuluh yang lurus dengan jempol kita. Pembuluh balik atau vena ini karena denyutnya tidak terasa atau denyutnya lebih lemah daripada denyut nadi dan dia membawa darah yang mengandung karbon dioksida, maka ketika terjadi luka atau terpotong, darah akan menetes dan warnanya merah gelap. Selanjutnya kita pelajari organ lain yang juga ikut berperan dalam sistem peredaran darah manusia, yaitu paru-paru. Mengapa paru-paru juga termasuk organ yang berperan pada peredaran darah manusia? Kita ingat lagi pada pembuluh darah tadi, pembuluh darah nadi membawa darah yang mengandung oksigen, sedangkan pembuluh vena membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, darah yang mengandung karbon dioksida ini berasal dari seluruh tubuh setelah darah itu digunakan untuk proses-proses tubuh. Nah, darah yang mengandung karbon dioksida ini kemudian akan menuju jantung sebelah kanan dan kemudian dipompa oleh jantung ke paru-paru untuk dibersihkan istilahnya atau untuk menerima pertukaran oksigen. Nah,
Tugas pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ini dilakukan oleh alveolus. Kita ingat kembali pada sistem pernapasan manusia kemarin, ada bagian alveolus yaitu yang terdapat di dalam paru-paru manusia berupa gelembung-gelembung seperti buah anggur, yang mana fungsinya adalah sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi ketika oksigen udara yang kita hirup masuk melalui hidung, tenggorokan, paru-paru sampai ke alveolus, oksigen tersebut dari alveolus akan diberikan atau berdifusi ke kapiler darah, sedangkan kapiler darah akan melepaskan karbon dioksida tadi sehingga ditangkap oleh si alveolus, kemudian karbon dioksida tersebut akan diteruskan sampai keluar dari tubuh manusia. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita IPA pada hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, yang dimaksud dengan darah adalah cairan pada hewan dan manusia, di mana komponennya terdiri dari zat padat, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, sedangkan komponen zat cairnya adalah plasma darah. Organ peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah, serta dibantu oleh organ paru-paru. Sekian pembelajaran kita tentang darah dan organ darah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, sebelum Bu Marina tutup, Bu Marina sampaikan tugas untuk dikerjakan di buku tulis masing-masing dan termasuk dalam tugas pekan 11. Jawabannya insya Allah ada di video Bu Marina ini. Mohon disimak dengan baik-baik dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekian dari Bu Marina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.